Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat aja? So, welcome back with me Sari Dewi on my channel. So, hari ini aku pengen ngebahas seperti biasa. Hari Sabtu is going to be about my personal life. Tapi walaupun sharing personal life, tetap aku harap ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Jadi hari ini aku mau sharing atau bahas seputar bullying. Atau kalau bahasa Indonesianya apa ya? Perundungan atau apa sih? Ya intinya kekerasan gitu deh ya, baik verbal ataupun physical. Pengertian bullying itu sendiri itu adalah misuse power gitu. Jadi bullying itu adalah misuse power, di mana ada penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang kita punya, yang kita gunakan untuk melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisikal sehingga menyakiti orang lain kayak gitu. Aku sih berharap bahwa nggak ada salah satupun dari viewers aku yang suka ngebully atau menjadi pelaku bullying. Well, actually, aku pengen bahas tentang apa yang aku alamin sendiri sih sebagai contoh kasus bullying itu sendiri. At the end of this video, aku pengen kalian semua akan menjadi orang-orang yang akan memutus mata rantai bullying ini gitu. Jadi you have to say no to bullying. Jangan pernah ada lagi bullying dimanapun gitu. Karena bullying itu bener-bener apa ya? Contohnya aku aja deh sampai sekarang kayak aku masih traumatik gitu, bener-bener trauma untuk apa ya? Banyak deh trauma, jadi krisis kayak percaya diri, kemudian takut kalau takut ngomong, takut sama di situasi yang baru, kemudian takut kalau ketemu sama orang yang pernah ngebully aku gitu. Jadi it's a kind of traumatized. Jadi aku berharap sih kita semua nantinya mulai dari sekarang, atau misalnya belum sadar after watching this video, kalian paham gitu bahwa bullying itu enggak banget gitu, dan kita harus jadi orang-orang yang memutus mata rantai dari bullying ini. Target dari bullying itu sendiri macem-macem gitu. Kayak apa aja sih yang bisa dijadiin bahan bulian gitu. Kalau di aku sendiri pengalaman itu, bullying itu bisa dari fisik. Jadi kayak keadaan fisik kamu kemudian menjadi target bullying gitu, target verbal bullying biasanya. Jadi kalau ada kekurangan fisik yang kita punya gitu, itu biasanya akan jadi target bully gitu. So sesuatu yang aku pengen ngomong di sini bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita kan nggak nge-request ya gitu tuh. Kalau bisa request sih semua orang pasti diciptakan sempurna, proportional dan sebagainya, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi yang aku pengen sesuatu yang kalian pegang gitu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kita tidak berhak sama sekali untuk mencela manusia yang lainnya. Kita semua sama-sama manusia. So buat apa menghina, mencaci gitu atau membuli manusia yang lainnya dengan kekurangannya? It's not good, okay? Terus fisik, abis itu yang bisa jadi target bullying itu adalah nama gitu. Jadi nama orang tua kamu itu bisa jadi target bully kan biasanya. Nanti aku akan bahas apa yang aku alamin. Tapi aku mau bahas dulu apa aja sih yang biasanya jadi target bully gitu. Terus family background gitu, latar belakang keluarga. Kayak gimana misal keluarganya, misalnya kita stratanya di bawah orang yang ngebully kita, itu biasanya kita akan jadi target bully. Terus economy background, keadaan ekonomi kita biasanya
orang yang suka ngebully itu ngerasa bahwa keadaan ekonominya lebih baik daripada orang yang dibully gitu. Sekali lagi definisi bully itu kan misuse power gitu. Ketika mereka ngerasa punya power atau kekuatan atau kelebihan dibanding orang yang dibully gitu, maka ya di saat itulah kemudian bullying itu terjadi. Kemudian kadang-kadang bahkan religion background gitu, aku ngalamin juga atau biasanya kalau religion background itu kalau misalnya kamu jadi minoritas di tempat tersebut, jadi orang yang merasa memiliki kekuasaan atau orang yang lebih ngerasa mayoritas biasanya suka bully sama yang minoritas. Terus apa ya? Nah, yang aneh sih kadang-kadang orang yang udah dengan fisik yang bagus, dengan family background yang bagus, economic background yang bagus, religion yang sama, gitu, bahkan kayak udah nggak ada bahan yang harusnya biasanya dijadiin bahan bulian, itu bisa jadi dibully karena apa? Biasanya karena otaknya gitu. Kenapa otaknya? Yaitu biasanya bahkan yang dibully itu adalah orang-orang yang pinter gitu, jadi kadang-kadang orang yang pelaku pembulian itu adalah orang-orang yang so sorry, yang tidak terlalu pintar gitu, tapi dia punya physical power gitu, dia punya power secara fisik misalnya. Jadi orang yang disasar adalah orang yang biasanya pintar dan pendiam dan nggak punya power gitu. So kayak kalau bukan berarti ketika kamu punya family background yang bagus, economical background yang bagus, fisik yang bagus itu kamu kayak bisa selamat gitu. Ternyata enggak gitu. Ada kasus-kasus di mana yang udah semuanya bagus, itu bahkan dia pinter gitu. Cuma ya nggak ngerti juga ya. Memang menurut aku kalau pembuli itu memang dia udah secara akhlaknya aja emang nggak ada akhlak gitu. So nggak ada excuse buat dia gitu. Nah, dari bentuk yang aku alamin sendiri ya, gitu. Kalau dari fisik gitu, fisik aku waktu SD, aku inget banget sih. Aku TK nggak ngerasa inget dibully gitu. Ada satu momen kayak aku inget dijailin, tapi nggak membekas gitu loh. Kayak aku inget banget kayak waktu TK sepatu aku diambil dan dibawa lari keliling sekolah gitu, dan aku nangis gitu. But itu nggak seberapa gitu dengan yang aku alamin waktu SD gitu. SD itu aku bener-bener kayak ngerasa pengen mati, pengen cepet lulus, pengen kayak kalau aku bisa, kalau aku kaya gitu, aku kayak pengen pindah sekolah as soon as possible gitu. Jadi waktu SD tuh bener-bener pengen cepet, bawaannya pengen cepet lulus gitu. Jadi ketika lulus itu seneng banget, nggak ada sedih-sedihnya gitu. Karena kayak ngerasa finally gue bebas gitu. Jadi waktu SD aku secara fisik, aku dibilang bimoli. Kepanjangan dari bimoli itu adalah bibir monyong 5 cm. As you know, aku tuh nggak punya bibir yang tipis, yang cantik gitu, yang kalau senyum itu kayak aku kayak gini, bibir aku tebel, terus warnanya agak gelap gitu. Jadi tiap hari kayak aku dipanggil bimoli, bibir monyong 5 cm kayak gitu. Dan aku pasti nangis kayak gitu, kayak ih gila ya gitu. Kenapa sih harus menghina aku gitu? Terus selain itu aku juga dibilang babi gitu, kayak aku kan rada-rada gendut, kayak gitu deh, dibilang babi lah, kebo lah, apalah kayak gitu-gitu. Jadi secara fisik diserang gitu, dijadiin target bully gitu. Kekurangan yang kita punya sebenarnya bukan kekurangan ya, uniqueness. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu. Apa sih yang membedakan kita sama orang lain? Bayangin gitu kalau semua muka orang sama gitu, hidung sama, mata sama, bibir sama gitu ya, kali semua orang sedunia kembar gitu kan nggak mungkin. This is my uniqueness, this is my identity, then what's your problem gitu. Kayak gitu sih ngerasanya ketika udah gede. Tapi ya namanya waktu kecil dulu kayak ngerasa aku tuh paling jelek, aku tuh ngerasa paling karena dikata-katain setiap hari kayak gitu. Terus bullying nama gitu, jadi nama aku kan Sari gitu, jadi kayak setiap hari, namanya anak kecil gitu kan, kayak kalau sekarang mah dibilang kayak begitu biasa gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil dibilang Sari Mi, Sari Don, name it semua, Sari Wangi, Sari Rapat, whatever gitu.
kayak aku tuh jadinya sedih gitu, kayak aku kadang-kadang marah sama mama gitu, kenapa sih nama aku tuh harus Sari gitu, kenapa sih aku harus dipanggil Sari, kenapa sih nggak aku tuh di belakang aja Sarinya Novita Sari kayak Parama Sari kayak gitu, kenapa harus Sari di depan gitu, kayak gitu. Kayak sempet benci gitu sama orang tua aku gitu, kenapa harus ngasih nama aku Sari gitu, kenapa ngasih nama nama yang produk pasaran gitu, kenapa yang harus nama merek barang-barang gitu kan, kayak bener-bener frustasi, bener-bener kesel, sampai akhirnya waktu SMP aku nggak pakai nama Sari gitu. Apa namanya, sorry, bukan SMP, waktu kelas SD kelas 3 gitu, aku mintanya dipanggil Novi gitu. Tapi tetap aja dari Novi jadi kopi, pokoknya ada macam-macam lah, aku menyebalkan gitu. Jadi kan kayak nama aku tuh kayak nggak ada yang bener gitu. So ya menyebalkan. Kadang-kadang juga nama orang tua kalian kan kayak jadi bahan olok-olokan kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak sopan banget loh gitu. Jadi itu juga termasuk verbal bullying gitu. Terus family background gitu, kayak aku kan mama papaku divorce, jadi kayak dulu dibilang nggak punya bapak gitu, nggak punya bapak, kasihan nggak punya bapak gitu. Jadi setiap apa gitu urusan yang perlu sama bapak gitu, kayak harus ada tanda tangan, misalnya biar teman-teman kan yang tanda tanganin bapaknya gitu, tapi aku nggak ada gitu. Jadi ya udah dikatain anak pungut, anak nggak punya bapak kayak gitu-gitu. Terus secara ekonomi backgroundnya suka dibilang anak miskin gitu, kan nggak punya motor, dulu selalu ke sekolah pasti jalan kaki, nggak dijemput sama sekali, kayak gitu-gitu deh. Terus religions background juga pernah, waktu apa sih zamannya teroris, aku dibilang anak teroris, itu bener-bener aku nggak pengen masuk waktu itu, kayak dasar anak teroris ini, anak tukang ngebom gitu, jangan-jangan nanti sekolahnya dibom, jangan ditemenin, kayak beneran kayak teman-teman aku itu kayak ngejauhin aku, dan kayak waktu tuh udah aduh pengen gimana ya rasanya, udah ya Allah gitu, namanya anak kecil digituin kan nggak semua orang kuat gitu. Belum lagi secara fisik bener-bener aku diserang habis-habisan, kayak setiap hari tuh kayak rambut aku tuh kan panjang gitu, kayak sempet aku makanya nangis sama mama, kenapa sih aku tuh nggak boleh potong rambut, tapi mama selalu kenapa ya, memangnya kan bagus rambutnya panjang, tapi aku nggak pernah bilang aku kenapa gitu. Akhirnya baru bisa dipotong itu waktu SMP. Jadi rambut aku panjang banget sampai sekarang, dan itu dijambakin tiap hari, ditarik sampai nggak ngerasa sakit banget. Gimana sih kalau rambut kita dikepang habis itu ditarik kan, namanya SD harus dikepang, dan itu ditarik, dan itu sakit banget sampai kayak bisa rontok kayak gitu rambutnya. Terus aku juga sering kayak kalau mau duduk diambil kursinya sampai aku ngejengkang, itu kan bahaya banget. Bahkan kayak ada beberapa kasus yang sampai dia gegar otak atau kayak gimana, atau tulang ekornya kayak gimana ya, nauzubillah min dzalik. Untung Allah masih ngelindungin aku, nggak pernah kayak gitu-gitu. Terus kayak aku sering dijahilin, kayak mereka bawa cabe gitu, tangannya ada cabe atau tangannya ada sesuatu yang pahit-pahit lewat, terus tiba-tiba dicolekin di mulut aku, dan itu tuh bener-bener jahat banget gitu. Terus barang-barang aku juga sering dirusakin, misalnya aku bawa ember itu pasti dipecahin, misalnya aku bawa sapu atau bawa apapun deh gitu pasti itu dihancurin gitu. Dan pokoknya kalau aku tuh kalau belum nangis gitu satu kali aja itu mereka nggak akan puas gitu, sampai aku harus nangis. Pokoknya sehari itu pasti aku minimal harus nangis sekali gitu. Jadi ya gimana, bayangin aja gimana rasanya di kayak gituin gitu. Nah gimana sama kalian? Kalian pernah nggak ngerasain dibully-bully kayak gitu? Mungkin ada yang mau share pengalamannya, terus gimana ngatasinnya gitu. Kalau aku bener-bener nggak bisa ngatasin waktu itu gitu. Oh iya, aku juga pernah bener-bener ngalamin yang namanya kayak sexual abuse, tapi orang-orang atau nggak tahu, nggak ngerti orang-orang, tapi itu nganggapnya normal gitu. Jadi si orang ini yang suka ngebully ini tuh kayak meremas payudara kayak anak-anak cewek gitu, kemudian bukain rok anak-anak cewek gitu. Dan I mean sesuatu yang aku kayak sesali dulu itu, jadi ketika kita ngadu gitu, itu tuh semua dianggap kenakalan anak kecil biasa gitu. Misalnya aku nangis gitu, Bu Guru gitu, aku diginiin, aku bilang gitu, paling cuma diginiin doang, jangan digituin temennya gitu doang, selesai. Aku tuh kayak bener-bener sampai kayak nggak mau sekolah gitu, kayak
kayak neraka banget deh buat aku gitu. Uang aku juga sering dipalakin kayak gitu ya. Jadi banyak deh gitu. Kalau kalian ngalamin yang mana? Kayak aku tuh kayak paket combo gitu. Semua aku alamin gitu. Jadi bener-bener kayak pengen cepet-cepet lulus gitu. Nah, kayak setelah kayak udah dewasa gini kayak terus kemudian makin sadar gitu. Jadi bullying itu nggak akan pernah hilang kecuali kalau misalnya kita benar-benar aware gitu bahwa this is bullying gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang nggak boleh untuk dilakukan dan itu kekerasan gitu, baik verbal maupun fisikal, dan itu karena ganggu psikologi banget gitu, yang bikin trauma dan bikin orang kadang-kadang bisa sampai bunuh diri loh kalau misalnya dia nggak punya manajemen emosional yang bagus kayak gitu. Jadi menurut aku hal-hal yang bisa kalian lakuin yang pertama adalah ketika kalian nanti jadi orang tua gitu, apa ya, besarkanlah atau rawatlah atau didiklah anak kamu dengan kasih sayang gitu, nggak pernah apa ya membesarkannya dengan verbal atau physical, kekerasan verbal maupun kekerasan fisikal. Jadi anak yang dirawat dengan cinta kasih, maka dia akan juga penuh cinta kasih. Dia nggak akan mau nyakitin makhluk lainnya gitu, nggak akan nyakitin temennya gitu, akan cenderung kasih sayang, punya empati dan sebagainya gitu. Jadi kalian nanti sebagai calon-calon orang tua, mulailah dulu dengan keluarga kamu sendiri gitu. Jangan suka ngebentak gitu, jangan suka membuli. Kadang-kadang kita, ih jelek lo apa gitu tuh kan nggak baik gitu. Nah, kita sering kayak gitu, maka nanti anak kita akan meniru gitu. Bilang temennya jelek, bilang temennya pendek, bilang temennya apalah kriwil kayak gitu-gitu. Jangan. Jadi harus dari kita tuh harus menghentikan gitu mata rantai bullying ini gitu. Jadilah orang-orang yang harus mau menyetop bullying ini gitu. Kemudian yang kedua, kayak komunikasikan gitu ya. Kita tuh harus komunikasikan sama adik kita, sama anak kita nanti bahwa apa sih bullying ini gitu. Terus tindakan-tindakan apa yang udah termasuk bullying gitu. Jadi kalau kamu diginiin di sekolah, kamu diginiin sama teman kamu itu udah termasuk bullying, itu nggak boleh. Kamu harus begini, kamu harus lapor, kamu harus bilang sama mama, bilang sama papa, bilang sama orang-orang kalau kamu udah diginiin gitu. Jangan pernah nyimpen gitu ya, bahwa yang kayak gini tuh udah termasuk verbal bullying loh, bahwa yang kayak gini tuh fisikal, bahwa kalau kamu disentuh itu tuh nggak boleh, itu tuh sudah termasuk nggak kayak gitu-gitu, harus dikasih. Aku tuh kan dulu kayak, jadi iya ya ini tuh biasa ya, apa aku yang terlalu cengeng gitu, apa emang teman aku biasa-biasa aja gitu, kayak gitu-gitu ngerasanya, apa aku ya yang cengeng, kenapa sih harus aku gitu. Kadang-kadang kita kalau dibully tuh kan kayak bertanya, kenapa sih harus aku gitu, why me gitu. So kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir kayak harus bangun bener-bener komunikasinya gitu antara ke anak. Jadi tiap hari harus ditanya gimana tadi di sekolah, ada yang gini nggak, ada yang nyakitin nggak, ada yang bikin sebel, ada yang bikin sakit hati nggak, gimana teman-temannya. Dan jangan lupa juga bangun komunikasi sama teman-teman adik kita, teman-teman anak kita nanti, gimana gitu, apa namanya, di sekolah ada yang gini, ada yang nakal nggak, ada yang begini nggak, ada yang begitu nggak. Jangan lupa juga komunikasi sama gurunya juga, gimana, ada nggak kecenderungan orang anak-anak yang suka ngebully kayak gitu-gitu gitu, karena harus dapat treatment dari sejak dini ya. Jadi kenakalan anak itu harus bisa yang mana yang termasuk kategori, kalau kayak misalnya Noel apa temennya gitu, atau misalnya suka ngumpetin misalnya pulpen terus habis itu wah kayak gitu mah biasa. Tapi kalau yang udah kategori bullying yang ngata-ngatain terus atau bahkan melakukan sexual harassment, itu nggak beda kasus gitu, itu udah nggak bisa dikategorikan sebagai kenakalan anak biasa, itu sudah kategori as bullying. Jadi harus apa ya, nggak boleh jadi anak itu pulang sekolah udah makan sana kayak gitu doang, apa namanya, nggak pernah nanyain gimana di sekolahnya. Oke gitu aja, aku pengen sekedar sharing aja sih kayak gitu, biar apa ya, biar lepas aja gitu yang aku pengen, yang aku rasain gitu. Nah kalian gimana, bisa sharing di kolom komentar atau WA aku atau DM aku di Instagram.
kalian punya pengalaman buruk sama bullying nggak gitu, terus gimana cara ngatasinnya, terus ada nggak impactnya bullying itu ke diri kalian sampai sekarang gitu. Well, oke, sekian untuk hari ini sharing sessionnya. Semoga apapun itu tetap bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat usai dan bumi kita segera pulih kembali. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, and share if you feel that my videos are beneficial for you. So, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.